Nah, akhirnya apa? Akhirnya tuh dia ngalamin carpal tunnel syndrome yang dimana ada keluhan kesemutan dan juga nyeri pada tangan. 20 miliar dolar US per tahun. Jujur itu banyak banget. Jujur ya, banyak banget. Tapi kita belum tahu nih teman-teman sebenarnya tahu. ergonomi itu apa sih? Definisi dari ergonomi itu apa gitu? Dari tadi Dan sebenarnya ya dampaknya tuh kayak nggak cuma buat pekerja aja, tapi perusahaan itu juga sebenarnya ikut rugi loh. Kayak Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara K3, tempat di mana kita bisa ngobrol santai tentang kerja, kesehatan, dan juga keselamatan. Betul banget, kita dari kelompok K3 yang akan bawain topik yang sering banget disepele ini, tapi dampaknya bisa serius banget loh. Nah, teman-teman, tema episode kali ini yaitu bahaya ergonomi dan dampaknya bagi pekerja. Tujuan kita sih sebenarnya simpel aja, biar teman-teman semua sadar kalau kerja itu harus sehat dan aman, bukan malah bikin sakit badan. Benar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bakal perkenalkan diri ke teman-teman terlebih dahulu, tapi kenalannya enggak kayak biasa aja gitu. Kita pengen kenalan pakai jikor. Kayak gini nih. Ada beruang hidup di es. Halo semuanya, kenalin nama aku Ines. Waduh, lucu banget ya Kak Ines. Oke, giliran aku nih. Nonton film sambil makan pizza, kenalin nama aku Roza. Wow, semuanya pada keren-keren nih, tapi aku juga gak mau kalah keren. Jalan-jalan ke Jepara, kenalin aku Azahra. Sama Kak Zahra. Oke. Nah, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan tanpa lama-lama. Jadi ngomongin soal bahaya kerja, kadang tuh kita mikirnya cuma soal kecelakaan kerja karena jatuh atau enggak luka serius gitu. Padahal ada juga loh risiko yang muncul pelan-pelan karena gerakan yang sama terus-menerus dan posisi kerja yang enggak berubah. Jadi teman-teman tahu nggak sih di Indonesia itu ada kasus nyatanya, yaitu pekerja garmen di Kota Denpasar. Jadi tuh dia kerja berjam-jam dengan gerakan berulang karena kan dia ngejahit ya. Terus juga posisinya monoton dan juga beban kerjanya tinggi. Nah akhirnya apa? Akhirnya tuh dia ngalamin carpal tunnel syndrome yang dimana ada keluhan kesemutan dan juga nyeri pada tangan. Jadi karena itu tuh dia sampai harus bolak-balik untuk berobat. Tapi nggak cuma itu teman-teman, ada juga cerita tentang pekerja batik tulis di kampung Batik Kauman, yaitu tepatnya di Kota Pekalongan. Jadi sebagian besar pekerjanya itu sudah berumur atau berusia di atas 35 tahun. Mereka bekerja sehari-harinya itu lebih dari 7 jam per hari dan sudah lama juga di bidang yang sama. Nah, kebetulan ada penelitian dari Atika dan kawan-kawan menunjukkan bahwa 60% dari mereka mengalami nyeri punggung bawah dan lebih dari separuh punya postur kerja beresiko tinggi. Dari penelitian Atika ini juga membuktikan bahwa durasi kerja, masa kerja, dan juga postur kerja ini berhubungan erat dengan keluhannya low back pain. Kebayangkan teman-teman duduk berjam-jam, lalu nunduk bikin motif batik detail, itu bikin tulang belakang tertekan terus-menerus. Nah terus ya ada juga nih kasus lainnya dari Kota Semarang, yaitu ada pekerja pabrik tahu bakso yang mereka itu kerja berjam-jam dengan postur yang janggal gitu. Jadi setiap hari mereka jongkok gitu sambil mengisi adonan bakso ke dalam tahu yang jumlahnya tuh banyak banget gitu. Hasilnya apa gitu? Pekerja-pekerja ini tuh memiliki postur tubuh yang janggal dan juga beresiko lebih untuk mengalami yang namanya carpal tunnel syndrome yang seperti dijelaskan Ines tadi gitu. Sama berarti ya? Iya, jadi kasus itu sama kayak yang pertama tadi. Nah, jadi nggak heran nih
kalau misalnya mereka ini mengalami keluhan yaitu nyeri, kesemutan, sampai kram di pergelangan tangan mereka. Sangat disayangkan ya. Ya. Kasihan banget ya, tapi kelihatan nih dari kasus pertama tadi gitu ya, dari pekerja garmen, terus juga tadi batik tulis, terus sampai ke tahu bakso tuh sebenarnya masalahnya sama. Kerjaan yang sehari-hari tuh yang nggak bikin ergonomis, jadi tubuh tuh jadi korban buat pekerja-pekerja itu sendiri. Serem banget ya teman-teman. Benar. Nah, kalau kita lihat tadi ya kasus-kasus tadi ada pola yang sama. Jadi pekerja yang tadi tuh kayak ngalamin nyeri, terus juga kelelahan, bahkan mungkin sampai cedera. Tapi sebenarnya masalah ergonomi ini itu sering banget dianggap sepele. Bener banget gak sih guys? Bener banget, tapi banyak perusahaan masih nganggap kalau K3 itu cuma soal helm, sepatu, dan juga rompi. Padahal mah kalau kursi kerja nggak sesuai atau posisi kerja yang salah, efeknya itu bisa nyerang otot dan juga tulang dalam jangka yang panjang. Nah, lebih parahnya lagi nih ya, banyak dari pekerja-pekerja ini tuh yang nggak berani lapor gitu. Mereka takut gitu dibilang manja, kemudian takut dipecat, takut kehilangan pekerjaan mereka, dan takut dianggap nggak kuat bekerja, atau bahkan takut juga gitu disepelein atau direndahkan oleh sama pekerjanya atau seniornya gitu. Jadi keluhan sakit itu mereka pendam aja gitu dalam diri mereka sendiri gitu, sampai akhirnya penyakit tersebut lama-lama makin parah gitu. Wow. Nah, terus kan tadi kayak ngomongin tentang berjam-jam gitu. Jadi fun fact-nya ya, ada peneliti bilang kalau duduk selama 8 jam sehari itu efeknya ke tubuh tuh setara kayak ngerokok setengah bungkus. Jadi bayangin ya, kalau misalkan kerjanya tuh cuma duduk doang, ya udah siap-siap aja bakal kena risiko penyakit yang sama kayak ngerokok setengah bungkus gitu. Makanya itu serem banget, dan WHO tuh nyatet ada 1,7 miliar di dunia orang tuh kena gangguan otot dan rangka. Bahkan yang tadi penyakit low back pain itu tuh jadi penyebab disabilitas utama di 160 negara. Wow. Gak bisa terbayangkan teman-teman, kalau diukur pakai duit tuh Banyak banget. banyak banget, parah. Iya kan? Studi NCBI itu bilang hampir 1 juta hari kerja hilang tiap tahun gara-gara masalahnya tuh karena ya ergonomi ini. Lalu juga biaya kompensasinya gimana? Bisa tembus 13 sampai 20 miliar dolar US per tahun. Jujur itu banyak banget. Jujur ya, banyak banget ya. Wow. Nah, kalau di Indonesia gimana gitu? Nah, menurut BPJS Ketenagakerjaan ya, dari profil K3 Indonesia tahun 2022 gitu, kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja itu naik loh, dari 210.000 di tahun 2019 menjadi 234.000 di tahun 2021. Wow. Nah, gimana biaya kompensasinya? Of course meningkat juga gitu kan, dari 1,58 triliun menjadi 1,79 triliun coba. Gak kalah banyak ya sebenarnya, banyak banget itu duit ya kan. Terus juga ya sebenarnya ada juga isu kesehatan lainnya. Jadi nyeri punggung atau gangguan otot itu nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya tuh bisa bikin ya tadi absen kerjanya meningkat, terus biaya berobat untuk pekerjanya juga naik, dan ujung-ujungnya ya si perusahaan ngalamin produktivitas pekerjaannya itu turun gitu. Oke, tapi ada juga loh masalah lain, karena masih banyak sektor informal kayak UKM, bengkel-bengkel yang di rumahan atau kayak di pinggiran yang biasa sering kita lihat tuh. Benar-benar. Terus pabrik-pabrik kecil yang gak ada pengawasan ergonominya sama sekali, dan juga alat kerja tuh biasanya tuh seadanya aja gitu. Posisi kerja juga biasanya ya udah disepelein dan gak diperhatiin gitu. Padahal justru sektor ini yang menyerap banyak tenaga kerja. Nah, dari tadi nih kita ngomongin tentang ergonomi gitu, mulai dari kasusnya di Indonesia, data kecelakaan kerjanya, dan penyakit akibat kerja. Tapi kita belum tahu nih teman-teman, sebenarnya tahu. ergonomi itu apa sih? Definisi dari ergonomi itu apa gitu? Dari tadi kita ngomongin terus tapi nggak tahu definisinya apa. Nah, aku bantu jawab ya Kakak Oja. Boleh banget. Jadi tuh aku
pernah baca di buku Bapak Sumamur tahun 1989, memang bukunya sudah lama banget gitu. Jadi ergonomi itu adalah ilmu yang menyesuaikan antara kerjaan sama manusianya. Jadi bukan manusia nih kita yang dipaksa untuk nurut sama kerjaan, tapi kerjaan dan lingkungan kerjanya yang harus disesuaikan sama si pekerja atau manusia itu sendiri. Nah, tujuannya tuh apa? Tujuannya ya biar produktivitasnya jadi makin tinggi, efisiensinya tercapai, tapi tetap memperhitungkan kemampuan manusia secara optimal. Simpelnya gini teman-teman, kerjanya enak, aman, hasilnya juga maksimal ya dong. Iya, Iya, benar banget. betul. Benar banget Kak Ines. Nah, itu dia teman-teman definisi dari ergonomi di keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, next kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai bahaya ergonomi nih. Nah, jadi sebenarnya bahaya ergonomi itu kalau nggak ditangani secara segera, itu bisa bikin pekerja ngalamin yang namanya nyeri punggung, nyeri otot, carpal tunnel syndrome yang dari tadi kita mention terus gitu. Nah, sampai gangguan kesehatan kronis. Waduh, gimana tuh, Cu? Waduh. Dan sebenarnya ya dampaknya tuh kayak nggak cuma buat pekerja aja, tapi perusahaan itu juga sebenarnya ikut rugi Iya, loh. iya. Kayak tadi ya produktivitasnya jadi turun, angka absensi pekerjanya tuh naik, dan biaya kesehatannya juga makin melonjak. Jadi sebenarnya masalah ergonomi itu efeknya domino loh teman-teman. Oke, nah efek domino ini kayak ada studi kasus di negara India tahu teman-teman. Ada bahwa 60% pengrajin tenun di Gujarat itu kena gangguan muskuloskeletal karena kerja sambil duduk di lantai dengan pencahayaan yang jelek, dengan pencahayaan yang gelap, nggak ada terang-terangnya. Nah, jadi ini tuh masalah lintas sektor, nggak cuma di kantor modern aja ternyata. Terus solusinya gimana sih? Ada yang tahu nggak nih? Solusinya apa sih Kak? Aduh, mau tahu dong, Belum Kak. tahu, belum tahu. Oke, di sini aku mungkin kasih clue aja kali ya. Yang pertama itu kita bisa mendesain tempat kerja kita itu yang ergonomis. Misalnya kursi nih yang kayak kita dudukin nih bisa diatur. Terus juga meja nih yang lagi kita tempatin tuh sesuai dengan tinggi badan kita, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga. Lalu juga ada pencahayaannya yang cukup dan juga ada waktu istirahatnya, nggak cuman kayak kerja terus Tipes. gitu. Tipes nggak? Betul. Kerja sampai tipes jangan sampai ya guys. Kerja tipes. Oke. Nah, yang kedua nih, kita juga perlu yang namanya edukasi gitu kepada pekerja-pekerjanya gitu. Kita mengedukasi mereka mengenai postur yang benar gitu. Nah, pekerjanya harus tahu bagaimana cara duduk, cara berdiri, cara mengangkat barang gitu dengan aman. Jangan asal kerja tapi badan mereka malah tersiksa gitu. Dari tadi tapi kalian berdua ngomongin tentang solusi buat pekerjanya. Tapi yang paling penting sebenarnya tuh perusahaan juga harus ambil peran. Jadi nggak cuma mereka tuh kasih fasilitas aja buat pekerja, tapi mereka juga seharusnya melakukan pengawasan dan juga evaluasi secara rutin gitu ya. Kayak misalkan cek kesehatan pekerjanya gitu, terus juga bikin survei keluhan. Apakah mungkin di pekerja tersebut ada keluhan-keluhan tentang beban kerjanya gitu, atau tidak sesuai dengan kapasitas kerjanya, sampai juga bisa langsung ke inspeksi lapangan perusahaan tersebut. Oke, dan terakhir juga jangan lupa nih bikin budaya kerja itu yang terbuka, jangan sampai tertutup. Jadi si pekerja ini nggak takut untuk lapor kalau misalkan merasa sakit. Lalu juga perusahaan harus mendengarkan si pekerja ini, bukan malah menyalahkan si pekerja yang sakit ini, gitu teman-teman. Nah, oke. Jadi intinya ya guys, pekerja sehat itu tuh adalah sebuah investasi gitu. Oke. Kalau perusahaan peduli ergonomi, dampaknya bukan cuma ke kesehatan pekerjanya aja, tapi memiliki dampak juga ke perusahaannya gitu. Perusahaannya bisa mengalami yang namanya meningkatkan produktivitas gitu, dan juga reputasi perusahaannya juga pasti akan meningkat juga pastinya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi bahaya ergonomi itu dampaknya benar-benar nyata ya, dari yang tadi kita ceritain tentang kasus dari pekerja garmen, terus juga pekerja batik tulis sampai ke tahu bakso. Betul. Semuanya tuh nunjukin kalau misalkan postur tubuh atau postur kerja yang buruk itu bisa
bikin masalah yang serius. Betul teman-teman. Jadi isu kali ini itu bukan cuma soal pekerja, tapi juga soal sistem perusahaan teman-teman. Jadi harus ada pengawasannya, evaluasinya, dan juga budaya kerja yang peduli dengan kesehatan kita. Oke, nah, gak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung podcast nih. Waduh. Sayang banget kita cuman bisa beberapa menit doang ya, ternyata nggak berjam-jam gitu. Gak apa-apa, beberapa menit tapi berharga ya. Iya, betul. Oke. Benar, berharga dan juga bermanfaat. Oh iya, benar banget, tentunya. benar. Benar banget. Nah, nggak terasa nih kita udah di penghujung podcast kali ini. Benar. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Suara K3. Jangan lupa share episode ini biar makin banyak yang sadar akan pentingnya kerja sehat tanpa menyiksa tubuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Suara ketiga Dari ruang kerja untuk jiwa yang sehat.